Halo semuanya, perkenalkan saya Veronica Destina Luki Nugraheni. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang etika bisnis di dalam perusahaan. Apa itu etika bisnis? Etika bisnis dalam suatu perusahaan dapat diartikan dengan peraturan tidak tertulis sebagai landasan norma dan perilaku yang harus dipatuhi oleh seluruh lapisan perusahaan. Dengan menjalankan etika bisnis yang baik, maka sebuah perusahaan akan mendapatkan nilai kepercayaan yang lebih dari masyarakat, negara, dan kompetitornya sendiri. Penerapan etika bisnis sendiri dibagi menjadi 7. Yang pertama adalah penerapan etika bisnis terhadap owner. Perusahaan harus mengedepankan tanggung jawab terhadap para pemegang modal. Contohnya seperti tindakan manajemen yang profesional, memberikan informasi yang relevan, serta melindungi dan memelihara aset pemilik modal, dan juga melaksanakan hasil yang telah dituangkan dalam rapat umum pemegang saham atau kita sebut RUPS. Lalu yang kedua adalah etika bisnis terhadap supplier. Etika suatu perusahaan terhadap suppliernya seharusnya saling menghormati dan saling menghargai serta bertanggung jawab. Contohnya adalah seperti bertindak secara adil dan jujur, menjalin kerjasama yang baik dengan perusahaan dalam jangka yang panjang, dan tidak menggunakan cara kekerasan dalam menjalin kerjasama, serta mempunyai kesepakatan bersama yang menguntungkan kedua belah pihak. Lalu yang ketiga adalah penerapan etika bisnis terhadap customer. Etika bisnis ini dilakukan terhadap customer untuk selalu mengutamakan kepuasan pelanggan. Contohnya adalah memberikan barang yang sesuai dengan harapan pelanggan, lalu promosi yang dilaksanakan dengan menunjukkan sikap hormat tanpa merendahkan sisi kemanusiaan, dan menciptakan lingkungan yang sehat terhadap produk dan jasa yang dihasilkan, serta mengganti rugi bila pelanggan merasa dirugikan dan menghormati budaya dan kultur setempat. Lalu yang keempat adalah penerapan etika bisnis terhadap karyawan. Perusahaan juga diharapkan dapat menerapkan etika terhadap karyawannya karena karyawan yang berperan aktif dalam keberlangsungan perusahaan. Jadi harus diperlakukan juga secara manusiawi. Contohnya adalah lapangan kerja yang memadai, gaji yang sesuai dengan peraturan pemerintah, transparansi terhadap penilaian kerja, serta memberikan keselamatan dalam pekerjaan. Yang kelima adalah penerapan etika bisnis terhadap pemerintah. Perusahaan harus mempunyai etika bisnis kepada pemerintah, yaitu dengan cara mempunyai izin yang lengkap untuk mendirikan perusahaan serta tunduk kepada peraturan yang berlaku. Contohnya adalah kepada Direktorat Jenderal Pajak, perusahaan harus taat dalam melakukan penyetoran pajak, dan kepada pemerintah daerah, perusahaan harus mempunyai izin usaha yang lengkap. Lalu yang keenam adalah penerapan etika bisnis terhadap pesaing. Perusahaan harus mempunyai etika terhadap pesaingnya, karena pesaing bukanlah musuh yang harus dibasmi dan dimusnahkan, tetapi dijadikan mitra untuk bekerja sama, serta dapat memberikan manfaat bagi para pelaku bisnis. Contohnya adalah menjadikan persaingan sebagai usaha untuk menjadikan perusahaan menjadi lebih kreatif dan memberikan produk yang lebih unggul dari kompetitor. Lalu yang terakhir adalah etika terhadap masyarakat umum. Perusahaan juga harus memperhatikan etika terhadap masyarakat sekitar, karena masyarakat sekitar yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang perusahaan tersebut. Contohnya adalah seperti memberikan pasar modern dan tradisional yang berpotensial untuk memasarkan produk dari perusahaan, dalam kata lain, menjadi distributor. Lalu selanjutnya adalah hubungan bisnis dan lingkungan. Bisnis merupakan kegiatan yang berhubungan dan berkepentingan dengan lingkungan, sehingga bisnis pasti berhubungan erat dengan lingkungan yang mendukung maupun menghambat perusahaan. Lingkungan bisnis dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan eksternal dan internal. Lingkungan eksternal sendiri ada dua macam, yaitu eksternal bersifat umum dan eksternal bersifat khusus. Untuk
lingkungan eksternal yang bersifat umum adalah unsur lingkungan yang berasal dari luar perusahaan dan bersifat variabel strategis dan mempunyai ukuran jangka panjang. Yang termasuk ke dalam lingkungan eksternal dan bersifat umum yaitu hukum, agama, budaya, politik, ekonomi, sosial, atau masyarakat, geografi, serta pendidikan. Lalu untuk lingkungan eksternal bersifat khusus sendiri, itu adalah unsur lingkungan dari luar perusahaan dan secara langsung mempengaruhi kegiatan bisnis. Contohnya adalah teknologi, kompetitor, konsumen, serikat pekerja, supplier, bursa tenaga kerja. Lalu untuk lingkungan bisnis internal, itu adalah unsur lingkungan bisnis yang berasal dari dalam perusahaan dan secara langsung dapat mempengaruhi perusahaan. Contohnya adalah tenaga kerja, modal, sarana prasarana, sistem manajemen, dan budaya perusahaan itu sendiri. Lalu yang terakhir, kenapa bisnis memerlukan etika? Dikarenakan bisnis tidak bebas dari nilai sosial, nilai moral, atau nilai etika. Lalu pengelolaan bisnis itu sendiri adalah dilakukan secara profesional. Dan bisnis merupakan bagian dari sistem sosial. Demikian presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.